Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kita untuk menjalani setiap hari-hari kita dan juga pekerjaan dan aktivitas kita. Marilah kita berserah kepada Tuhan agar Tuhan membimbing kita dan mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karenanya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 27, demikianlah dikatakan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, tidak semua mendukung itu dan tidak semua memberikan kepada kita keleluasaan untuk memiliki iman yang terus bersembah sujud kepada Tuhan. Maka kehidupan Daniel yang menggantungkan seluruh imannya kepada Tuhan, dan dia taat untuk terus beribadah, untuk terus berdoa kepada Tuhan. Namun ketika Raja Nebukadnezar mendapatkan informasi tentang ketaatan Daniel, maka diberlakukanlah suatu perintah. Barang siapa yang menyembah selain raja, maka dia akan mendapatkan hukuman, yaitu dimasukkan ke dalam lubang singa. Dengan perintah itu, dengan seruan itu, Daniel tidak gentar. Dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tetap berpegang teguh kepada imannya untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Maka dengan keyakinan yang begitu besar, dengan iman yang begitu teguh, Daniel tidak takut dengan suatu perintah untuk menyembah kepada raja. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia tetap melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Dia tetap melakukan doa-doanya kepada Tuhan. Karenanya dia mendapatkan hukuman itu. Daniel dimasukkan ke lubang singa. Tetapi apa yang terjadi disaksikan oleh Raja Nebukadnezar. Daniel tidak celaka. Daniel tidak diterkam. Daniel tidak digigit. Bahkan seluruh tubuhnya tidak ada sedikit pun yang luka karena singa yang lapar itu di lubang itu. Dan disinilah disaksikan begitu berkuasanya Allah yang menjadi andalan kita, yang menjadi pegangan bagi Daniel. Dan disinilah mau kita lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Allah tidak akan mempermalukan orang yang mengandalkan kasih dan kuasa Allah di dalam setiap kehidupannya. Maka ketika kita sudah mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita, maka disinilah kita memiliki peran bahwa hidup kita akan menjadi saksi bagi Tuhan, saksi bagi Kristus. Sehingga orang yang tidak percaya menjadi melihat dan percaya akan kekuasaan dan penyertaan Tuhan. Maka disinilah ketika Raja Nebukadnezar sudah menyatakan, membuktikan dan melihat sendiri bagaimana Allah menyertai dan menyelamatkan Daniel yang berada di lubang singa itu, maka Nebukadnezar memerintahkan seluruh warga, orang yang di bawah kerajaannya untuk takut dan gentar kepada Allah Daniel. Karena apa? Karena Tuhan Allah Daniel mampu menyelamatkan, mampu membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Disitulah kita harus takut, karena dialah sang pemilik kehidupan.
dan pengendali kehidupan. Yang kedua mau dikatakan adalah dialah Allah yang hidup. Maka di sini kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang meletakkan dasar iman kita kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tidak berkarya, bukan Allah yang tidak melakukan apa-apa, tetapi Allah yang sudah melakukan banyak hal. Maka disinilah kita mau berjalan sesuai dengan iman kepada Allah yang hidup, Allah yang melakukan suatu tindakan. Dan yang ketiga, kita harus jelas melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir, di mana Allah memiliki kuasa yang kekal, memiliki pemerintahan yang kekal, bahwa Allah kita adalah Allah di atas Allah, pemerintahan di atas pemerintahan. Dan disinilah kita mau melihat kehidupan kita ini adalah milik Allah dan di bawah kendali Allah. Maka karenanya, marilah kita menghidupi iman kita, menghidupi kehidupan yang percaya kepada Tuhan, dan menjadi pembuktian bahwa Allah kita adalah Allah yang betul-betul menyelamatkan hidup kita, menyertai kita, sehingga orang takut dan gentar. Dan Allah kita adalah Allah yang hidup, dan Allah kita adalah Allah yang memerintah dengan kekuasaan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan di dalam menghidupi iman kami, agar kami tidak goyah, tidak ragu, meskipun kami harus menghadapi penderitaan, bahkan sampai dengan kematian. Tapi kami tetap setia dan taat kepada firman-Mu dan kepadamu. Ya Tuhan, ajari kami untuk menjalani setiap hari-hari kami, agar kami menjalani itu sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan dengan setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan. Dan kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati.